Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supriyanto di mata kuliah Jaringan Komputer. Kali ini kita akan belajar tentang OSI Reference Model. Pada pembelajaran kali ini melanjutkan konsep layering yang sudah disampaikan sebelumnya. Kali ini ada dua hal yang ingin dicapai setelah Anda bersama-sama mengikuti video ini. Yang pertama, Anda diharapkan mampu memahami fungsi tiap lapisan pada OSI reference model. Yang kedua, Anda diharapkan dapat memahami layanan yang diberikan oleh setiap lapisan pada OSI reference model. Ingat kembali, ini adalah ada device device A, dan device B. Jika mereka ingin berkomunikasi, dapat menggunakan model OSI. Jika pengguna A ingin mengirim data, maka dia akan buka komputer ini dan dia mengenerate data. Caranya bagaimana? Caranya dia akan buka aplikasi. Dari aplikasi itu dia type atau mengetik data tertentu. Data itu adalah di application layer. Kemudian data bergerak ke presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan sampai physical layer. Nah, di physical layer ini dia mengarahkan data agar dapat berjalan di kabel atau network media. Kalau jalan di kabel, maka physical layer ini mengubah data menjadi arus listrik. Arus listrik. Kemudian data masuk ke router di forward ke router berikutnya, dan akhirnya sampai ke device B yang menerima data. Device B akan dapat membaca data di application layer. Maka di application layer ini data diterima utuh sebagaimana dikirimkan. Ketika sampai di physical layer, maka akan dinaikkan ke data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan berakhir di application layer. Baik, kita bicarakan satu persatu dari layer-layer yang ada. Ada 7 lapisan, 7 layer. Kita mulai dari atas. Atas ini lapisan ke-7 disebut dengan application layer. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memberikan akses kepada pengguna, kepada user, bahwa dia melalui application layer ini dapat menggunakan resource pada jaringan. Ada beberapa layanan yang diberikan oleh application layer. Di antaranya adalah FTAM, File Transfer dan Access Management. Jadi kalau kita mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain, adanya di layer aplikasi. Kemudian mail services, kita mau kirim email juga di lapisan ini. Kemudian directory services, kita pindah-pindah directory dari satu folder ke folder lain, dari satu hard drive ke hard drive yang lain, kita juga di lapisan aplikasi ini. Kemudian lapisan ke-6, presentation layer. Lapisan ini concern pada sintak dan semantik pada pertukaran informasi antara dua sistem. Jadi bentuk data ini diolah dan disiapkan oleh presentation layer, sehingga layanannya adalah layanan translation, kemudian juga bisa encryption dan compression. Jadi data itu ditranslasikan kepada sesuatu yang bisa dipahami atau sesuatu yang tidak bisa dipahami. Nah, maka encryption juga ada di sini. Kemudian di compression dimampatkan supaya bisa disalurkan dengan efisien. Kemudian lapisan berikutnya adalah lapisan session layer. Tugasnya adalah mengestablishkan interaksi antara dua device, kemudian memaintain dan kemudian mensinkronisasikan. Jadi ini seperti sesi, ketika kita mau ceramah ada sesi 1, ada sesi 2, maka session layer ini memulai proses interaksi, kemudian memaintain proses interaksi, dan kemudian menghentikan proses interaksi. Maka layanannya ada 2, yaitu dialog kontrol dan sinkronisasi. Kemudian ada transport layer. Transport layer lapisan keempat, dia bertanggung jawab pada delivery
seluruh pesan dari proses ke proses. Ini yang disebut dengan process to process delivery yang dilakukan oleh transport layer. Nah, di transport layer ini ada banyak layanan, diantaranya adalah port addressing, pengalamatan port, kemudian segmentation dan reassembly. Segmentation ini maksudnya pesan yang besar akan dipecah-pecah menjadi segmen-segmen. Kemudian sampai di penerima, transport layer di komputer penerima menyusun kembali, reassembly segmen-segmen tersebut menjadi pesan yang utuh. Kemudian di transport layer juga ada connection control, end-to-end flow control dan error control. Ini untuk mengendalikan atau mengontrol koneksi antara proses di komputer pengirim dan proses di komputer penerima. Baik, kita lanjutkan sekarang network layer. Lapisan keberapa ini? Lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini bertanggung jawab pada delivery paket, delivery data, dan yang di sini kita sebut paket dari sumber to destination, dari source to destination. Dari mana host yang mengirim sampai ke host yang menerima. Ini kerjaan network layer. Nah, di network layer ini kita akan mengetahui adanya logical addressing dan routing. Jadi fungsi utamanya layer ketiga ini untuk memberi alamat secara logika atau biasa kita sebut dengan IP address dan memforward paket atau routing. Baik, kemudian kita lanjut ke data link layer. Data link layer yang kedua. Layer ini bertanggung jawab pada pergerakan data yang kita sebut frame dari satu node ke node lain. Bedanya dengan network layer, kalau network layer itu dari source atau pengirim asalnya ke penerima yang terakhir, tapi kalau data link ini dari node ke node. Dia juga ada alamat, ada address namanya physical addressing. Kemudian ini kita sebut frame data yang ada di sini. Maka tugas data link adalah memframing pesan, kemudian flow control, ya. Tapi berbeda dengan yang di transport layer. Kalau transport layer itu proses ke proses, proses di komputer pengirim dan proses di komputer penerima. Nah, kalau flow control di data link layer ini dari node ke node saja, antar dua node yang berdekatan. Kemudian selain flow control ada control dan akses control. Baik, sebelum masuk ke situ kita masuk ke physical. Sebelum masuk ke physical layer kita jelaskan dulu bedanya fungsi di network layer dan di data link layer. Karena sama-sama delivery, ya. Silakan dilihat. Ini adalah end system A, ini pengirim, dan ini end system yang lain. Anggap saja ini D dan F, mau komputer A mengirim ke komputer F, maka F ini disebut sebagai destination. Nah, network layer dia bertanggung jawab pada pengiriman host to host, source sebagai pengirim, kemudian to destination. Ini tanggung jawab dia. Kemudian untuk data link layer dia hanya bertugas hop to hop delivery atau node to node delivery, A ke B yang berdekatan saja, atau B ke E, atau E ke F. Ya, itu bedanya. Jadi kalau network layer itu source to destination delivery dari awal sampai akhir. Kalau data link layer dari node ke node yang berdekatan. Baik, kemudian yang paling bawah ini layer 1 disebut dengan physical layer. Dia bertanggung jawab pada transmisi bit melalui media, dan dia juga bertugas mengatur spesifikasi secara mekanik dan elektrik. Sehingga layanan yang disediakan oleh lapisan ini adalah karakteristik media yang digunakan agar dia bisa mengirimkan kira-kira bitnya itu dalam bentuk apa. Kemudian representasi bit, data rate juga diperlukan di sini karena setiap media itu memiliki kemampuan data rate yang beda-beda. Kemudian sinkronisasi bit dan topologi fisik, ya sesuai namanya physical layer. Baik, kemudian
coba kita lihat secara keseluruhan transfer data sebagai implementasi dari OSI Reference Model. Data dibuat di lapisan ke-7, kemudian turun ke lapisan 6 dengan menambahkan data tambahan di sini, kemudian turun ke lapisan ke-5, lapisan ke-4, lapisan ke-3, lapisan ke-2, dan di semua lapisan dia akan menambahkan informasi, ya, menambah informasi yang kemudian kita sebut sebagai header. Kemudian di lapisan fisik dia diubah menjadi bit-bit, ya, yang bit-bit ini kemudian diubah menjadi sinyal sesuai dengan medium transmisinya. Sesampainya di tujuan, di destination, maka akan diubah kembali menjadi bit dan setiap informasi dilepaskan di setiap lapisan sehingga sampai ke lapisan ke-7 kembali pesan seperti semula. Baik, di akhir video ini ada 2 tugas yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, buatlah tulisan tentang OSI Reference Model ini. Tulisan itu harus mencakup fungsi dan layanan setiap layer. Anda boleh menggunakan referensi yang mana saja sebagai sumber penulisan, tapi jangan sama ya, satu orang dengan orang lain tentunya harus berbeda. Dan saya berharap tidak kopas dari sumber itu, tapi kamu baca sumbernya kemudian ditulis kembali. Kemudian yang kedua, buat narasi perjalanan data pada saat Anda berkomunikasi dengan saya misalnya. Anda kirim WhatsApp dari HP Anda ke saya. Nah, ini perjalanan datanya bagaimana? Kamu buat narasi ceritanya. Demikian kuliah hari ini. Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat di era pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.